Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Wa husukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat dan para santri, alhamdulillah hari ini 28 Januari 2022, artinya bulan pertama tahun ini sudah hampir kita jalani. Di bulan ini ada kejadian yang ingin memaksa Ma'had Az-Zaitun untuk berubah sikap. Kejadiannya adalah 2 hari yang lalu atau mungkin 3 hari yang lalu ada segerombolan orang yang mengaku wali santri. Satu orang dengan membawa gerombolan 40 orang. Yang 40 orang ini mengaku sebagai LSM, GRPI, Gerakan Rakyat GRIB, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Kita tidak tahu atau tidak mau tahu apa itu. Tapi yang kita tahu mereka gerombolan. Apa sebab Syekh mengatakan itu gerombolan? Gerombolan biasanya dilakukan oleh unsur-unsur yang negatif, baik itu makhluk yang berakal maupun makhluk yang tidak berakal. Biasanya ada segerombolan babi yang menyerang kebun untuk mengambil makanan. Itu namanya segerombolan babi. Ada lagi segerombolan binatang buas yang ingin memangsa kambing yang ada di dalam kandang. Itu namanya gerombolan kalau untuk makhluk yang tidak berakal. Tapi kalau makhluk yang berakal kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti makhluk yang tidak berakal, itu juga bernama gerombolan. Apatah lagi gerombolan ini membawa nama sebuah LSM yang tadi saya sebutkan. Dan jumlahnya cukup besar. 40 orang. Ditambah 1 orang yang mengaku wali santri. Mereka merusak. Bangunan di gate sana dirusak, kursi dirusak, dinding-dinding dirusak. Dan ada lagi tindakan yang tidak berperi kemanusiaan lagi. Memukul keamanan kita, siskamling kita yang menjaga ketenangan di kampus ini, dipukulnya oleh mereka. Untungnya keamanan kita
Pancasilais, punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dianggapnya itu adalah sengatan kucing atau cakaran kucing. Kucing memang tidak berakal. Kalau ada orang memukul, akalnya hilang. Tatkala ada orang memukul orang, akalnya telah hilang. Saudara-saudara, apa yang dituntutnya? Yang dituntutnya adalah ingin anaknya yang sudah dipulangkan untuk bisa diterima kembali. Anak itu melakukan anarkis di dalam kampus ini. Memukul kawannya yang lemah, yang tidak melawan, sampai mempunyai akibat dan dirawat. Semua tindakannya diakui karena kita adakan pemanggilan. Di kampus kita ini bukan seperti di tempat lain. Tatkala terjadi apapun, itu kita panggil. Yang menghadapi ada kepala sekolah, ada guru wali, ada kepala daripada ketua mudabbir daripada asrama, ada lagi dewan atau majelis guru, ada daripada unsur yayasan, semua duduk berdampingan, dan fulan yang pelajar memukul itu, anarkis itu, disuruh bercerita. Mengapa terjadi apa yang terjadi? Berceritalah dengan detail, mengakui apa kelakuannya, dan mengatakan memang bersalah. Kemudian ditanya, kalau sudah melakukan seperti itu, sedangkan kamu kelas 12, apa resikonya? Resikonya adalah dipulangkan. Saudara-saudara, ini semua sudah diiklankan sejak berdirinya kampus Az-Zaitun. Yaitu, siapa memukul orang dan siapa merokok tidak layak tinggal di kampus ini. Ini adalah pendirian Az-Zaitun untuk menjaga kader-kader yang sedang menuntut ilmu, digembleng di sini dengan kurikulum yang jelas. Kemudian anak tersebut melakukan seperti itu dan ditindak seperti itu, maka Syekh menekan bahwa memang layak untuk dipulangkan belajar di tempat yang dekat dengan orang tuanya. Ternyata orang tuanya berpikir sepihak, menganggap anaknya sangat benar. Memukul itu sangat benar. Memukul sampai anak yang dipukul itu bermasalah, sangat benar, tidak salah. Mengatakan macam-macam, tapi keputusan yang kita ambil, keputusan yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui proses yang terang benderang. Tidak ada paksaan untuk menerangkan itu. Dan diakuinya, ternyata memang seperti itu tanggapan orang tuanya, mengatakan anaknya sangat benar dan dizolimi oleh Az-Zaitun. Inilah penyebab yang menjadikan semua itu terjadi. Saya sama sekali tidak goyah. Siapapun bisa berhadapan, siapapun, anak siapapun yang melakukan seperti itu tidak boleh diam di kampus Az-Zaitun. Siapapun. Yang bersangkutan mengaku ini itu silahkan. Saya tidak bergeming satu inci pun, tidak akan mundur, karena saya bertekad membangun pribadi yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab.
cita-cita Syekh tidak boleh diganggu oleh segelintir manusia yang tidak memahami jati dirinya. Hadirin, ini perlu disampaikan pada seluruh wali santri. Silakan ambil anak saudara-saudara kalau saudara-saudara tidak menyetujui peraturan yang berjalan di kampus ini. Silakan ambil. Saudara-saudara sekalian, Az-Zaitun memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak. Untuk kalian para santri, apakah wali santri menganggap sudah cukup membayar $3.500? Saya tidak mengatakan itu kecil, itu besar. Namun bandingkan dengan apa yang diberikan oleh Ma'had Az-Zaitun, sesungguhnya dana itu kalau dihitung semuanya hanya cukup untuk 12 bulan. Bayangkan, jangan bicara makan, jangan bicara asrama, bicara uang sekolah saja, bicara gedung saja untuk bersekolah, itu semua nol. Tidak ada nilainya, tidak dibebankan. Apalagi kalau kita berhitung makan yang diberikan cukup. Tidak ada santri yang kelaparan di sini. Tidak ada santri yang kurang gizi di sini. Saya memperhatikan sekecil-kecilnya. Karena ini adalah kader yang harus tampil sebagai manusia yang adil dan beradab. Disapot oleh kecukupan pangan. Dan kita tidak berhitung. LKM Az-Zaitun tidak berhitung berapa banyak yang dikorbankan di biaya itu. Tidak berhitung. Untuk mempertahankan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Siapapun tidak boleh mengganggu itu. Wali santri pangkat apapun, jangan pernah mencoba mengganggu itu. Apakah keamanan yang dipukul itu membalas? Tidak. Dianggap itu sengatan daripada laba-laba. Kita hanya melapor kepada polisi. Maka polisi wajib mengusut ini. Lembaga pendidikan dikacau oleh Bromo Corah, dikacau oleh gerombolan yang mengaku LSM, memukul, merusak. Mesti menindak seperti itu. Kalau memang Pancasila ditegakkan, jangan ada bangsa ini yang mengganggu lembaga pendidikan, apalagi pendidikan swasta yang rela membiayai diri. Polisi harus tegas. Kalau polisi tidak menindak, negara ini akan dikuasai oleh gerombolan semacam itu. Di mana Pancasilanya? Di mana kemanusiaan yang adil dan beradabnya? Ini saja pesan pada polisi. Mudah-mudahan didengar. Saudara-saudara, ini berita pertama. Berita kedua, yaitu tentang kegiatan program kapal. Kapal sudah mulai memasang tulang. Sebentar lagi memasang kulit. Wakasaunal idhoma lahma. Kalau sudah dipasang tulang dan kulit dipasang, maka akan terjadi ansha'nahu khalqan akhar. Maka akan terjadi kayu yang tersusun bukan kayu lagi, tapi kapal. Saudara-saudara, kapal kita berukuran yang pertama ini lunasnya 30 meter, sehingga nanti panjangnya 38 meter.
Yang kedua 33, mungkin panjangnya nanti plus 8 meter lagi, 41 sampai 42 meter, lebar 9 meter, tinggi 5 meter. Ini sudah berjalan dengan baik. Kayu sudah mengumpul di gudangnya. Kemudian, saudara-saudara, lahan yang diperuntukkan untuk berlabuhnya kapal nelayan kita ini juga sudah terbebaskan semuanya. Alhamdulillah, walaupun harganya cukup tinggi, tapi sudah terbebaskan. Tinggal kita mereklamasi. Untuk mereklamasi, kita sudah punya anjer-anjer berapa kubik tanah yang akan kita masukkan ke sana. Sudah dipersiapkan. Dan dalam perjalanan ini, saya punya khayal, angan-angan. Tapi biasanya saya kalau punya angan-angan terus digerakkan. Apa angan-angannya? Membuat kapal. Seperti kapalnya Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh panjangnya 150 meter, lebar 20 meter, 25 meter. Nah, lebar 50 meter, tinggi 25 meter. Ini nanti kapal yang akan dibuat oleh Syekh, berapapun lamanya, ini panjangnya minimal separuh dari panjang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak pernah belajar ilmu perkapalan, tapi membuat kapal dan sukses. Maka tatkala Syekh ditanya orang, belajar di mana Syekh? Nabi Nuh saja nggak pernah belajar perkapalan. Sekarang sudah IT, tinggal nanya sana, Google bagaimana itu bentuknya, gampang. Hanya orang-orang yang tidak mau belajar saja yang tidak bisa ini. Saudara-saudara, panjang 75, mungkin sepertiga dari 50 ya, antara 17,5 sampai 20. Tingginya sepertiga dari 25, separuh dari 25 adalah 12,5. Kemudian lebar 50 tadi, separuhnya adalah 25. Kita bangun, kita punya kayu. Nanti arsiteknya Syekh sendiri. Syekh sudah insya Allah berani menjadi arsitek kapal. Kalau mengemudikan belum. Sekarang galangan itu kita jadikan galangan sementara. Nanti 2 mentaranya itu kita jadikan tempat atau gudang penyimpanan kayu terolah. Jadi nanti di depan pinggir jalan ada penggergajian, hasil olahannya ditumpuk di situ. Kemudian galangannya adalah di sebelah kanan kalau kita menghadap ke jalan raya, itu yang akan kita jadikan galangan abadi, termasuk galangan pembuatan kapal, termasuk galangan docking, perbaikan kapal. Jadi banyak orang bertanya, bagaimana turunnya Syekh kapal ini? Karena curam. Ya, Syekh jawab, bikin dulu satu selesai, baru nanti kita akan bisa menyelesaikan. Jadi saudara-saudara, maka koordinator wali santri habis Jumat ini nengok supaya ikut menghayati. Jangan menganggap bahwa pembuatan kapal ini sederhana. 3 derhana, bisa 5 derhana, bisa 1000 derhana. Dan kita lakukan mandiri. Mungkin bulan ini masih basnya itu 1, artinya kepala tukang. Mungkin di bulan 2 kita bentuk 3 kepala tukang. Jadi 3 rombongan pembuat kapal. Jadi membuat 3. Kalau ada lagi tambah 3 lagi. Karena galangannya panjangnya adalah 120 meter. Kemudian ditambah 12 meter untuk processing kayu. Jadi saudara-saudara, perjalanan memang seperti ini. Namun jangan pernah menyerah.
pada cita-cita yang luhur. Jangan pernah menyerah kepada orang-orang yang tidak berbudi. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!